termasuk dosen yang mengajarkan modul. Oke, baik Bu. Sekarang saya minta coba Ibu jelaskan ya mengenai pembelajaran ya inovatif yang sekarang tuntutannya itu ya seperti halnya pada modul kita kemarin ya, kalau Ibu masih ingat Ibu diminta untuk memilih sebetulnya ya mau PBL atau PJBL. Saya ingin Ibu jelaskan kedua model pembelajaran ini termasuk sisi positifnya masing-masing. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau untuk PBL itu problem based learning biasanya dari masalah Bu. Masalah yang ditimbulkan misalnya saya kemarin itu mengambil materi dari mengenai hari kiamat, meyakini hari kiamat. Itu saya ambil gambar, kemudian mereka menyampaikan masalah dari gambar tersebut, kemudian mereka menyelesaikan masalah itu. Itu yang untuk PBL Bu. Kemudian kalau PJBL dia problem basic berbentuk project Bu. Itu saya ambil contohnya misalnya tentang sholat. Sisi positifnya masing-masing Bu. Kalau apa keunggulannya masing-masing? Kalau PBL Bu, mereka lebih sebenarnya kalau keunggulannya Bu, mereka itu aktif Bu jadinya menyelesaikan atau kalau PBL dia menganalisis dari masalah itu Bu. Kemudian kalau PJBL mereka lebih aktifnya dalam menghasilkan dia Bu, berupa produk misalnya. Boleh kasih contohnya, Bu? Kalau yang saya buat kemarin yang untuk PBL menganalisis gambar, Bu. Gambar apa itu? Gambar mengenai hari kiamat, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Jadi itu anak-anak bekerja mandiri atau dalam kelompok, Bu? Kelompok, Bu. Dalam kelompok. Cara pembagian kelompoknya, Bu? Saya buat misalnya, saya buat mereka bisa dari absen per kelompok Bu, misalnya 1, 2, 3 seperti tadi yang juga disampaikan Bu Nursidah. Bisa juga saya ambil dari keaktifan mereka Bu, ada misalnya yang dia bagian bisa audio yang membaca, kemudian visual dia misalnya yang mendengar ya kalau nggak salah Bu. Kemudian yang mendengar auditori Bu. Auditori. Ya, visual yang melihat Bu. Kemudian auditori yang mendengar. Kemudian ada yang kinestetik Bu, yang bergerak gitu. Bagaimana Ibu menandai mahasiswa Ibu itu yang dia tergolong kinestetik, auditori, terus dia tergolong orang yang kinestetik Bu. Kinestetik. Itu gimana cara mendeteksinya itu? Misalnya dari kalau kinestetik kan Bu, dia yang suka bergerak kan Bu. Kita bisa lihat dari kesehariannya, bisa juga kan ada anak-anak itu tergolong lasak dia Bu. Jadi kita buat dia kinestetik. Kemudian ada dia terkadang dari kita lihat suka dia membaca, melihat gambar. Berarti itu lihat di kelompok apa namanya? Menganalisis gambar Bu. Kemudian ada yang suka hanya mendengar gitu Bu. Berarti kita kelompokkan gitu Bu. Kan kita misalnya menayangkan suatu pembelajaran dengan infokus, kadang kita hanya ceramah, kan ada seperti itu Bu. Jadi mereka digabung yang jadi satu kelompok. Jadi satu kelompok. Iya ada Bu. Si auditori, ada si kinestetik, ada si visual gitu. Iya Bu. Itu mereka tahu nggak sih mereka itu visual auditori gitu? Ada nggak Ibu sampaikan? Disampaikan Bu. Disampaikan. Iya. Oke. Baik, jadi pengelompokannya salah satunya dari situ ya, selain abjad, selain random, iya, juga Bu. Dari tipe pembelajarannya sendiri, apakah dia termasuk auditori,
dan lain Kinestetik, sebagainya iya. ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sekarang saya kembali mempertanyakan mengenai tuntutan akademik ya. Pada abad 21 itu ada yang disebut dengan 4C tadi ya. Iya, Bu. Kreatif, komunikasi, Kolaborasi, Bu. kolaborasi ya. Iya, Bu. Jadi coba Ibu jelaskan masing-masing level atau kemampuan pada tuntutan abad 21 ini. Baik, Bu. Kalau kolaborasi itu yang seperti apa, kreatif itu yang seperti apa gitu. Kalau misalnya critical thinking ya Bu, kritik berarti mereka proses pembelajarannya membuat siswa dapat berpikir kritis Bu. Dengan menghubungkan pembelajaran dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Misalnya kemarin itu saya ambil masalah gambar hari kiamat. Nah, jadi dari situ saya suruh mereka mencontohkan macam-macam hari kiamat gitu Bu. Mana yang termasuk kiamat besar, mana yang termasuk kiamat kecil gitu Bu. Dan itu kan ada dialami di masyarakat atau sekeliling Bu. Kemudian kreatif dan atau inovatif Bu. Itu adalah pembelajaran yang menciptakan kondisi di mana siswa dapat berkreasi dan berinovasi Bu. Berkreasi dan berinovasi di mana pembelajarannya terpusat pada siswa. Berarti siswa itu lebih aktif lagi dalam menyampaikan masalah itu, Bu. Setelah dialami, berarti mereka disuruh menyampaikan masalah yang mereka alami gitu, Bu. Oke, kan 4C. Kreatif iya. Sudah, kolaborasi, terus komunikasi, Bu. Kemudian cara mereka menyampaikan dengan komunikasi yang baik, Bu, dengan dua arah, antara siswa dengan guru, kemudian siswa dengan siswanya, Bu. Komunikasi baik. Jadi artinya sebetulnya dalam komunikasi itu kan bisa dua arah tadi ya, diskusi. Iya, iya Bu. Memberikan pertanyaan, terus memberikan tanggapan. Iya, gitu ya? Iya Bu. Oke, baik. Ibu tahu nggak apa bedanya pembelajaran yang pada level berpikir tuntutan taksonomi Bloom sama Anderson? Apa perbedaan antara Bloom dan Anderson? Kalau itu kurang tahu saya, Bu. Oh, kurang tahu ya. Iya, Bu. Karena enggak. Ya? Iya, Bu. Kalau TPACK tahu, Bu? TPACK? Yang teknologi knowledge, Bu. Iya. Yang pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi, Bu. Berarti siswa itu diminta lebih aktif dalam menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini, Bu. Ya, bagaimana penerapan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TPACK berbasis platform revolusi industri 4.0, sesuai dengan tuntutan tuntutan abad 21, ya kan? Kita harus melakukan pembelajaran dengan TPACK. Bagaimana penerapannya, Bu, dalam pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan di awal, PBL, Problem Based Learning. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang mendidik siswa, ya, bagaimana melakukan pembelajaran melalui pendekatan TPACK, ya, berbasis platform revolusi industri 4.0, ya, sekarang kan banyak tuh platform-platform ya, dengan problem based learning. Kalau saya kemarin, Bu, menggunakan misalnya dalam pembahasan soal. Contohnya kayak tadi tuh loh, Ibu tadi kan ada PBL-nya tadi kan hasilnya itu. Gimana itu impact-nya, Bu, dalam PBL itu? Kita harus memanfaatkan digitalisasi di era industri 4.0 kan, itulah yang diangkat. Berarti dalam penggunaan teknologi ya, Bu? Ya kan ada teknologi, Bu. Iya. Ada teknologi. Iya, Bu. Nah, bagaimana penerapannya, Bu? Penerapan pendekatan TPACK itu, ya,
dalam pembelajaran ya, terus pembelajarannya itu lebih kepada model PBL. Kalau yang saya buat Bu, misalnya saya menyediakan link pembelajaran Bu, di mana link itu saya berikan kepada mereka, kemudian saya suruh mereka melihat dari video tersebut dan menyampaikan masalah yang terjadi dari video itu dengan diawasi, Bu. Misalnya mereka bawa handphone, kita suruh buka linknya, baru kita awasi mereka dalam nonton video tersebut, Bu. Ini anak-anak di sekolah Ibu boleh bawa handphone, Bu? Kalau misalnya perlu dengan pembelajaran, Bu, bisa. Setelah itu kita kumpul kembali, Bu. Oh gitu. Jadi tetap boleh bawa handphone. Iya, tapi diinstruksikan kalau dalam pembelajaran boleh. Setelah itu baru dikumpul kembali dengan guru BK-nya, Bu, atau BP. Oh gitu. Iya, nanti mau pulang baru diambil lagi, Bu. Sama guru BK-nya ya? Iya, Bu. Sama wali kelasnya gitu di kelas, Bu? Enggak, khusus sama guru BK, Bu. Biasanya yang nangani itu guru BK, Bu. Oh, gitu. Iya, Bu. Oke ya. Jadi pemanfaatan media teknologi ya. Iya, Bu. Teknologi, digitalisasi ya. Mm-mm. Ibu tahu apa bedanya revolusi industri 4.0 sama 5.0? Belum, Bu, belum tahu saya. Belum ya? Iya, Bu. Harus tahu nih. Berapa tadi, Bu? Biar jadi bahan apa saya, Bu? 5.0, 5.0. Sekarang udah 5.0 sekarang ya. Iya, mungkin pernah juga sih diapakan, Bu, tapi nggak terfokus ke situ gitu, Bu. Iya. Oke. Baik, begitu saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Pada pembelajaran ya, sekarang memang seperti tadi yang saya sampaikan, tuntutannya kan memang kita saat ini sudah semakin banyak ya, semakin banyak, terus begitu semakin tinggi ya. Makanya dalam soal-soal pun ya pembelajaran saat ini beda anak SD kelas 1 levelnya sama kelas 1 sekarang ya. Karena sifat pembelajaran itu sendiri sudah lebih kepada tingkat berpikir yang hot ya. Coba Ibu berikan saya dulu contoh pertanyaan yang pertanyaan itu masuk dalam kategori hot pada level anak kelas, Ibu ngajar SMP tadi ya, SMP iya, Bu. Berarti kelas 7 ya? Kelas 9 saya, Bu. Kelas 9, oh, kelas 9. Iya. Pada level kelas 9 materinya apa, Bu? Meyakini hari kiamat, Bu. Oke. Bu kasih dulu contoh pertanyaan yang hot ya, tentang materi meyakini hari akhir. Biasanya itu saya buat, Bu, mereka saya minta menuliskan dalil Al-Quran atau dalil nakli tentang hari kiamat itu, Bu. Gitu. Iya, Bu. Hanya menuliskan, kalau menuliskan pertama menulis, Bu, tapi mereka menuliskan dalam bentuk bahasa Arab, Bu, beserta artinya gitu. Kemudian nanti saya minta hafalkan kembali, Bu. Level pengetahuan, nggak minta menganalisis. Misalnya memberikan sampai kepada contoh dari aplikasi dari dalil itu. Kalau itu kan lebih sifatnya pengetahuan dan hafalan ya? Iya, hafalan, Bu. Itu sudah hot. Hot itu C berapa, Bu? C4, Bu. C4 itu apa, Bu? Menganalisis. Menganalisis. Kalau tadi menyebutkan itu sudah menganalisis nggak, Bu? Oh, berarti belum, Bu. Belum, karena dia pengetahuan itu. Iya, mengetahui. Hafalan. Mengetahui, ya, Bu. Oke, coba contoh lain, Bu. Materi apa lagi? Kalau yang kelas 9. Materi haji, Bu. Oh ya, oke. Contohnya, pertanyaan yang hot, Bu. Saya buat
anak-anak untuk menganalisis proses pelaksanaan rukun haji. Ya, dari tahapan-tahapannya ya sampai kepada pelaksanaannya ya bisa disebut apa? Menjelaskan sampai proses analisis hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Iya, dalam haji. Ya, oke. Baik ya, jadi nanti Ibu harus memperhatikan itu karena levelnya tuntutan sekarang itu memang sudah course tadi ya. Iya, Bu. Order thinking skill. Iya. Oke. Dalam RPP ini tertuang nggak, Bu? Dalam RPP kalau saya buat kemarin itu, Bu, kalau menjelaskan ada, Bu. Menjelaskan belum termasuk. Bu. Belum, Bu. Ya. Belum ada. Ya nanti tolong diperhatikan ya Bu ya. Iya Bu. Diperhatikan supaya bisa diterapkan di dalam belajar di kelas ya. Nah, iya. anak kita sekarang ini udah beda eranya sama kita Bu. Iya. Jadi mereka memang sudah higher, tingkat tinggi ya. Oke, sekarang tadi ada kolaboratif ya, kolaboratif sendiri apa Bu, bisa jelaskan pembelajaran yang kolaboratif? Kolaboratif itu Bu menciptakan situasi yang proses pembelajaran di mana siswa itu menghargai perbedaan pendapat satu sama lain Bu. Misalnya mengerjakan tugas gitu Bu. Kolaborasi dia Bu. Ya, bekerja sama. Bekerja sama. Sama itu bekerja sama. Iya. Contohnya coba Bu, bekerja sama dalam bidang? Misalnya dalam bidang menyelesaikan tugas yang dikasih Bu, diskusi ya. itu Bu. Ya, dalam pembuatan video misalnya, Iya, bekerja diminta buat sosial eksperimen, kerjasama dengan teman-temannya untuk sosial eksperimen tentang kejujuran. Misalnya kan ada tuh acara di TV tuh, sosial eksperimen, misalnya dibuat uang 1.000 diambil nggak sama orang ketika lewat jalan, misalnya gitu kan? Bisa, di sekolah pun bisa itu Bu, misalnya kantin jujur. Ya. Iya. Jadi hal-hal seperti sudah banyak harus dilakukan sekolah-sekolah ya, jadi tidak lagi sifatnya hafalan, pengetahuan, tapi sudah kepada action research ya. Iya. Penelitian mini yang dimana sifatnya kolaboratif, tapi lebih bernilai daripada mandiri. Sekarang kita seperti itu. Oke, sekarang saya akan menanyakan mengenai keprofesionalan guru. Ya, tadi Ibu sudah lebih 10 tahun ya? Iya Bu. Dari 10 tahun itu memang di sekolah ini terus Bu, atau berpindah-pindah? Memang di situ Bu, di sekolah. Dulu awalnya masih TU Bu, jadi kuliah sambil sekolah Bu, sambil kerja. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, ya? Iya Bu. Ibu tujuannya ke PBG untuk apa Bu? Yang pertama Bu menjadi nggak gimana ya Bu, yang kalau jujur jujur yang pertama memang Bu iya menambahi apa kan Bu, iya pendapatan. Kemudian yang kedua memang mau jadi guru yang profesional yang dari selama ini masih mengajarnya yang biasa, mungkin untuk kedepannya udah tahu bagaimana pembelajaran yang lebih bagus. Dari pendidikan PPG ini kita terapkan di sekolah itu, Bu. Jadi guru yang profesional. Oke, kata kunci guru profesional. Iya. Sekarang coba Ibu jelaskan dulu sama saya. Apa-apa saja kriteria atau indikator dari seorang guru yang dikatakan profesional? Apakah dari lama kerjanya? Apakah dari usianya? Dari pengalaman Bu mengajar. Lihat undang-undang aja Bu. Apa indikator dari guru profesional? Kan ada tuh. Iya Bu. Tahu undang-undang nomor berapa Bu? Undang-undang guru dan dosen nomor
guru profesional adalah mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, Bu. lain. Kemudian mampu melaksanakan peran dan fungsi dengan tepat. Kemudian mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah, Bu. Oke, kompetensi yang harus dimilikinya, kompetensi apa aja? Pedagogik. Ini kena grogi mungkin, jadi lupa. Kepribadian profesional, pedagogik, sama sosial, Bu. Oke, sekarang saya tanya, kompetensi sosial itu yang seperti apa? Kalau pada diri seorang guru. Sosial bekerja sama dengan teman yang lain, Bu. Kerjasama bisa. Dengan teman sejawat. Bisa, ya, bekerja sama ya. Kalau ya, pedagogi, Bu? Pedagogik berarti kemampuan yang kita miliki, Bu. Kemampuan apa itu, Bu? Apa ya? Kemampuan kita dalam memahami siswa atau dalam memahami peserta didik itu, Bu, ketika kita mengajar di kelas. Oke, kalau kepribadian, Bu? Kepribadian. Oke, sekarang pertanyaannya, jawabnya dalam hati aja. Ya. Sudah layakkah saya menjadi seorang guru profesional gitu kan? Dalam hati aja. Ya. Nah, Insya Allah, Bu. Ya, oke ya. Jadi ini adalah indikator yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Iya. Jadi harapannya memang ketika Bapak Ibu guru saat ini mengikuti program PPG, ya outputnya luarannya ya bisa menjadi guru profesional. Karena kan di sini kita belajar lagi tentang pembelajaran guru seperti apa, ya teori-teorinya, ya bagaimana tekniknya, ya itu termasuk dalam pedagogi. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Baru-baru ini kan kita baru aja melaksanakan Hari Guru ya, Bu? Iya, Bu. Tanggal berapa, Bu? 25 November, Bu. 25 November. Ibu tahu temanya tahun ini? Temanya kemarin, Bu. Guru bangkit. Hari gurunya, masa gurunya nggak tahu? Iya, Bu, enggak. Guru bangkit apa ya? PR ya, Bu. Serentak berinovasi mewujudkan Indonesia Merdeka Belajar, Bu. Oke, baik. Sekarang saya tanya terkait dengan guru profesional. Kalau dulu ada istilah guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, ya? Iya, Bu. Kalau sekarang dengan adanya insentif sertifikasi guru seperti apa tadi yang sempat Ibu sebutkan, ingin menjadi guru profesional ikut PPG supaya bisa tersertifikasi secara materi akan menambah impact. Jadi dengan begitu Ibu masih setujukah kalau guru itu disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa? Kalau Bapaknya setuju, Bu. Alasannya, Bu? Gimana ya, Bu? Kan sudah ada insentifnya, Bu. Ada sertifikasinya. Itu bukannya jasa tuh. Iya, Bu. Itu kan termasuk kebutuhan guru juga, Bu. Nah, ayo, alasannya apa? Sesuai dengan yang diberikan guru, berarti guru itu berhak juga menerima imbalan dari yang mereka kerjakan. Berarti bukan tanpa tanda jasa dong? Ditandai jasanya.
Udah berubah. Gimana, ayo? Dipikirkan ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, sekarang saya minta Ibu untuk mengaji dulu. Ada Al-Quran dekat situ? Ada, Bu. Oke, pilih aja lah suratnya. 2 ayat bisa, Bu? Surat pendek aja lah ya. Surat pendek. Kira-kira ya. Biar maksudnya kalau surat pendek itu dari awal langsung tuntas gitu, jadi nggak sepotong-sepotong dia. Oh, Al-Insyirah aja, Bu. Asyar. Iya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik. Sekarang nulis dulu, Bu. Nulis. Ya, Bu. Setelah Bu Darhana, nanti ada Pak Surya Bakti ya. Ada Bapak? Ada, saya Bu. Iya, siap-siap ya Pak. Habis Bu Darhana ya Pak. Oke. Siap Bu. Di nulisnya Bu nggak nampak kayak mana Bu? Dibuat kayak tadi juga Bu? Iya, arahkan gitu kameranya bisa. Ibu pakai laptop, pakai handphone? Pakai komputer Bu. Bisa diarahkan kameranya ya? Udah saya buat tapi nggak terapa. Oh gitu ya, ya. Iya Bu. Oke. Untuk meyakinkan saya kalau itu tulisan tangan Ibu gitu. Nggak bisa pula. Nah, ya, iya. gitu lah Bu. Coba Bu diarahkan. Ini Bu. Ya, oke. Baik. Videonya bisa ditampilkan Bu? Bisa Bu. Bentar, Bu. Kedengaran suaranya Bu? Kedengaran suaranya Bu? Belum ya? Yang lain ada dengar nggak? Iya berarti. Emang agak susah suara kalau share screen Bu. Iya. Ini kok di sini jelas Bu. Oh boleh, kok gitu nanti video bisa ini aja ya, bisa japri boleh ya, atau di grup juga boleh ya. Khusus video ya. Iya Bu, di share ke Ibu kan nanti dia. Ah ya, gitu pun boleh. Iya Bu. Biar lebih cepat ya. Iya Bu. Oke, saya catat ya video belum ya. Oke, terima kasih Bu Darhana. Iya Bu, sama-sama Bu. Makasih ya Bu. Guru pahlawan tempat tanda jasa ya Bu. Insya Allah Bu. Makasih ya Bu. Sehat-sehat. Ya, ayo kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Darhana Pulungan. Asal tempat kerja SMP Swasta Al Muslimin Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Betul aja Bu. Oke, berarti di Pandan ini ya sekarang ya? Iya Bu. Ya. Ibu Darhana mungkin sama saja ya yang lain juga ya, saya tanyakan tawaran judul PTK dari RPP yang sudah dibuat. Iya Bu. Judul saya Bu, kalau dari RPP-nya itu meyakini hari akhir, kemudian kalau PTK-nya judulnya peningkatan hasil belajar
pendidikan agama Islam melalui metode pemberian tugas pada pokok bahasan meyakini hari akhir siswa kelas 9-7 SMP swasta Al-Muslimin Pandan tahun pelajaran 2022-2023, Bu. Oke ya, peningkatan hasil belajar dengan metode penugasan ya. Iya, pemberian tugas. Penugasan ya. Iya, akhir ya materinya ya, akhir ya. Iya, Oke, mungkin tidak terlalu ya, boleh bisa jajak ya. Cuman saya tanyakan dulu kenapa pemberian tugas itu yang dipilih suatu metode untuk meningkatkan hasilnya. Saya berharap, Bu, nantinya setelah siswa diberikan tugas-tugas akan meningkatkan hasil belajar siswa tersebut pada pokok bahasan materi meyakini hari akhir itu, Bu. Oh ya, misalnya pemberian tugas itu ya. Iya, Bu. Seperti kita ketahui PTK itu kan tentu ada pertemuan berikutnya, ada siklus berikutnya gitu ya. Iya, Bu. Di mana setiap pertemuan ataupun siklus berikutnya itu harus mampu untuk mengevaluasi ya. Artinya kita harus buat suatu perencanaan, kita lakukan suatu tindakan, kita observasi, kemudian kita refleksi. Jadi misalnya ya pemberian tugas untuk pertemuan pertama seperti apa yang Ibu lakukan, kemudian misalnya pada pertemuan berikutnya atau siklus berikutnya belum mencapai target yang diinginkan, kira-kira penugasan seperti apa yang Ibu lakukan? Penugasan misalnya, Bu, dalam pemberian materi berupa soal yang kita berikan, Bu, kepada siswa. Ya, misalnya pertemuan pertama, Ibu memberikan soal, materinya apa pertemuan pertama misalnya? Nah, di sini saya buat yang pertama itu pengertian dari hari akhir itu, Bu, sama dalil tentang hari akhir. Oke, misalnya yang kedua, ternyata nilainya masih rata-rata 60 gitu. Apa yang Ibu inovasi atau Ibu lakukan pengembangan daripada pemberian metode yang Ibu pilih tadi? Saya kasih kembali materinya, Bu, dengan penguatan materi, kemudian saya ujikan kembali, Bu. Soal yang hampir sama. Ya, maksudnya itulah Bu PTK ya kan. PTK itu kan untuk meningkatkan. Jadi kalau kita monoton melakukan suatu perlakuan yang sama, itu enggak namanya PTK. Maka kita yang 4 tadi langkah-langkah pelaksanaan PTK dari perencanaan, tindakan, kemudian observasi dan refleksi, itu selalu harus kita lihat setiap akhir pertemuan. Sehingga kita harus misalnya tadi Ibu memberikan suatu perlakuan ya, pemberian tugas ya kan, pemberian tugas. Kira-kira kenapa misalnya rendah gitu? Kita harus evaluasi. Kita kan punya lembar observasi. Kita punya lembar observasi dan juga tadi kita punya tes ya kan, tes hasil belajar. Jadi apa kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan tersebut. Maka kita buatlah suatu pengembangan, walaupun tetap metodenya misalnya pemberian tugas. Tetapi pemberian tugas seperti apa gitu ya. Mungkin tadi bisa dilakukan dengan supaya mereka lebih menarik ya gitu kan, mungkin penambahan dengan suatu media gitu ya, ataupun mungkin dengan dengan IT ataupun dengan yang lainnya. Jadi ada suatu tadi refleksi ya, evaluasi yang kita lakukan dari suatu proses pembelajaran. Nah gitu. Oke, sekarang saya tanya, misalnya tadi walaupun saya lihat pemberian tugas itu tidak berbasis IT atau teknologi, tapi kira-kira teknologi apa yang Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Misalnya kalau kita buat anak itu menganalisis dari masalah itu yang kita berikan dari mereka memanfaatkan handphone, Bu. Menggunakan handphone, iya. Menggunakan handphone dengan kita awasi, kemudian kita suruh mereka membuka misalnya video tentang hari akhir, kemudian mereka menganalisis tentang video tersebut, Bu. Ya, kalau handphone ya mungkin ada suatu apa itu Ibu ya. Mungkin boleh nggak di sekolah Ibu bawa handphone gitu. Kalau kami Bu, misalnya untuk
pembelajaran itu boleh. Nah, setelah selesai pembelajaran itu handphonenya dikumpul kembali, Bu. Oh, begitu ya. Ya boleh Iya, Bu. saja menggunakan handphone ataupun video-video yang Ibu buat sendiri ya, Iya, ataupun Bu. yang Ibu berikan ya. Iya, Bu. Boleh dilakukan seperti itu ya. Jadi artinya dengan adanya COVID-19 yang bertahun hampir 2 2 tahun, tahun Bu. itu ya, Iya, Bu. kita apa namanya mau tidak mau kemarin kita sudah bisa memegang ya IT tersebut ya, menggunakan IT oleh siswa, guru ya. Jadi artinya walaupun sekarang tidak lagi COVID misalnya, tetapi teknologi itu ya terus dimanfaatkan ya dalam batas-batas tertentu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian selain itu tadi juga Ibu melihat ya, saya lihat tadi hasil belajar malahan yang lebih difokuskan ya kan. Iya, Bu. Tentu hasil belajar itu alat instrumennya apa Bu untuk mengukur hasil belajar? Instrumennya dari siswa itu, Bu. Instrumen alat ukurnya, misalnya dia bisa gitu apa? Dia memberikan apa? Tes ya. Memberikan tes, Bu. Ya, tes alat ukurnya ya kan, Iya, ya Bu. bisa Iya, tes tesnya. lisan juga boleh ya, tergantung Iya. kepada apa tujuannya. Sekarang dari materi yang Ibu berikan, kira-kira coba berikan saya satu contoh untuk soal HOTS-nya. Nah, contohnya Bu, misalnya coba anak-anak Ibu analisis dulu proses kehidupan manusia di alam kubur. Gimana dia itu menganalisisnya Bu? Kan ada penjelasannya itu Bu, kemudian kita buat gambar, itu kan ada yang saya jelaskan sama mereka, kita ambil misalnya ada 5 proses, itu kita buat gambarnya. Nah, dari gambar itu dijelaskan sama mereka, Bu, dengan pemaparan mereka. Ya. Nah, jadi seorang guru juga tadi ya harus mampu tadi untuk membuat soal HOTS itu ya, karena kita ketahui kemunduran pengetahuan kita yang tahun berapa itu 2000 apa namanya ada 78 negara yang diberi tes PISA ya. Indonesia malahan dapat ranking 4 paling belakang. 4 paling belakang ya. Jadi Mas Nadiem juga sudah apa namanya membuat suatu gebrakan-gebrakan mungkin di kampus, MBKM, di sekolah juga kan mulai mereka belajar. Nah, adanya suatu perubahan-perubahan kurikulum yang memang tujuannya adalah tadi untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan bagaimana seorang siswa itu ya menjadi suatu lulusan yang memang bisa bermanfaat, bisa berdaya saing ya, tidak hanya sekarang di Indonesia tetapi internasional. Oke Bu, kemudian misalnya juga dalam proses pembelajaran abad 21 tentu kolaboratif, creativity, berpikir kritis, itu juga sangat diharapkan. Coba dulu jelaskan ke saya apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan ya tadi siswa itu berpikir kritis. Misalnya Bu, dengan menganalisis gambar tadi Bu, dari yang gambar kita kasihkan ke anak-anak, kita menyuruh mereka menganalisis tentang gambar tersebut Bu. Nah itu kalau creativity Bu? Kita minta kreativitas siswa dan berinovasi. Ngapain? Misalnya mencipta gitu ya? Iya, menciptakan. Ada nggak sesuatu yang perlu diciptakan mereka? Atau mampu untuk mengkreasikan ya? Memang yang kemarin itu masih saya buat, mereka Bu membuat dari bahan gabus gitu Bu, untuk proses tentang kehidupan manusia, mulai dari alam ruh sampai ada surga dan neraka, itu dalam bentuk tulisan Bu atau gambar. Oh iya, bisa juga ya, Iya, bisa Bu. juga dibuat suatu gambar-gambar yang mungkin lebih inovatif ya, Iya, lebih menarik sehingga mereka lebih mudah mengetahui mungkin ya dari jenjang proses-proses ya, mungkin
tadi penciptaan manusia ataupun lainnya ya. Iya, Bu. Oke, mungkin ini satu Al-Ikhlas saja Ibu, Al-Ikhlas sama tulisannya ya. Iya, Bu. Baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke. Dituliskan, Bu. Izin, Bu, suara Ibu nggak kedengaran, Bu. Makasih ya, Bu ya. Iya, Bu. Sukses, Bu. Amin. Ya Allah, makasih juga, Bu, atas Ya. masukannya. Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya.